Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan membahas mengenai soal latihan kelas 11 pada kompetensi dasar dinamika kependudukan, yaitu di LKS Uji Kompetensi 1 halaman 14. Nah, soal ini meliputi 3 jenis soal, yaitu soal A, soal B, dan soal C. Yang pertama saya akan bahas mengenai soal A. Nomor 1 yaitu data kependudukan dapat diperoleh melalui metode sensus penduduk. Metode ini bertujuan untuk tujuan sensus penduduk sendiri itu tujuannya untuk mendata kondisi penduduk secara faktual dan menyeluruh. Maksudnya secara faktual itu adalah secara kondisi realnya. Pada kenyataannya yang sebenar-benarnya itu harus dicatat atau didata. Jadi nomor 1 jawabannya adalah A. Kemudian nomor 2, keaktifan penduduk melaporkan informasi kependudukan kepada perangkat desa bermanfaat untuk masyarakat yang secara aktif atau proaktif yang melaporkan data-data kependudukan itu manfaatnya untuk pemutakhiran data penduduk. Maksudnya pemutakhiran yaitu sama seperti tujuan metode sensus penduduk tadi, yaitu mengetahui keadaan penduduk yang sebenarnya. Nomor 2 jawabannya adalah A. Kemudian nomor 3, survei penduduk merupakan salah satu cara memperoleh data kependudukan. Kelemahan cara tersebut adalah, kelemahan yang ada pada survei penduduk, yaitu data yang diperoleh kurang akurat. Jadi kelemahannya data yang diambil atau yang didapat itu kurang akurat. Jadi jawabannya adalah E. Kalau yang A, biaya operasional tinggi, jadi survei itu kan mengambil data secara sebagian atau digunakan sebagai sampel saja, sehingga biaya yang ditanggung atau biaya yang diperlukan itu tidak tinggi seperti halnya sensus penduduk yang dilakukan serentak dan menyeluruh. Jadi survei biayanya itu lebih rendah daripada sensus penduduk. Kemudian tenaga yang dibutuhkan pun juga tidak sebanyak sensus penduduk. Jadi survei penduduk lebih membutuhkan tenaga lebih sedikit. Waktu pelaksanaan survei itu tidak lama, tidak seperti sensus. Jadi sensus dan juga survei penduduk itu berkebalikan. Kalau sensus itu biaya operasional tinggi, sedangkan survei biaya operasionalnya lebih rendah daripada sensus. Kemudian tenaga yang dibutuhkan dalam sensus itu banyak. Tapi kalau survei penduduk, tenaga yang dibutuhkan lebih sedikit. Waktunya juga, waktu yang digunakan dalam survei penduduk itu tidak terlalu lama, jadi lebih singkat daripada dengan sensus. Kemudian wilayah pengumpulan datanya ketika terjadi survei itu hanya wilayah tertentu saja. Sedangkan sensus penduduk itu pengumpulan datanya luas. Karena data yang dikumpulkan itu adalah seluruh penduduk yang tinggal di suatu negara. Jadi nomor 3 jawabannya adalah E. Kemudian nomor 4, komposisi penduduk dapat dibedakan berdasarkan kriteria biologis, sosial, ekonomi, dan kondisi geografis. Kriteria biologis menentukan komposisi penduduk melalui komponen. Jadi secara biologis, kalau kriteria biologis berarti kita bicara tentang jenis kelamin dan juga umurnya atau usianya. Jadi jawabannya nomor 4 adalah B. Sesuai dengan umur dan juga jenis kelamin. Kemudian nomor 5, coba perhatikan gambar piramida tersebut. Jadi menurut gambar piramida tersebut, piramida ini termasuk dalam piramida penduduk muda atau namanya adalah piramida penduduk ekspansif, yang mana penduduk yang usianya muda itu lebih banyak daripada usia tua. Jadi pada gambar tersebut, piramida penduduk ekspansif atau penduduk muda menunjukkan bahwa komposisi penduduk yang usianya muda itu lebih banyak daripada penduduk usia tua. Jadi jawabannya ada di D. Kemudian nomor 6, Kota Fajar Mulya berpenduduk 250.000 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut, sekitar
Sekitar 153.000 penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Luas lahan pertanian di Kota Fajar Mulia mencapai 3.000 km persegi. Maka, kepadatan penduduk agraris di kota tersebut adalah, jadi kepadatan penduduk agraris dihitung dari jumlah penduduk yang bermata pencaharian petani dibanding dengan luas lahan pertanian yang ada di kota tersebut. Jadi, jawabannya adalah 153.000 dibagi 3.000 sama dengan 51 jiwa per kilometer. Artinya, setiap 1 kilometer persegi itu terdapat 51 jiwa yang bermata pencaharian sebagai petani. Jadi nomor 6 jawabannya adalah C. Kemudian nomor 7, pernyataan yang tepat untuk mengisi kotak bertanda X adalah, jadi dari Desa Rejosari memiliki bentuk lahan berbukit-bukit. Jadi bentuk lahannya adalah berbukit-bukit. Di sini kata kuncinya adalah berbukit-bukit. Sedangkan kepadatan penduduk Desa Rejosari rendah. Jadi yang mengakibatkan penduduk Rejosari itu rendah adalah lahan yang berbukit-bukit. Nah, lahan yang berbukit-bukit ini termasuk faktor apa? Jawabannya adalah faktor relief, sehingga sulit untuk mengakses tempat lain. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian nomor 8. Faktor yang mempengaruhi kesehatan bayi lahir ditunjukkan oleh angka. Bayi yang lahir hidup ditunjukkan oleh angka. Faktornya yaitu yang pertama, tingkat kesehatan ibu. Kalau ibunya sehat, bayi yang dilahirkan pun juga sehat karena tidak kekurangan gizi. Kemudian nomor 3, fasilitas kesehatan yang memadai. Jadi kalau fasilitas kesehatannya kurang, maka ibu yang melahirkan juga kesulitan untuk ditolong atau sulit untuk mencari pertolongan pada fasilitas kesehatan. Kemudian yang ketiga yang mempengaruhi bayi lahir hidup yaitu kesehatan mental. Karena kesehatan mental itu sangat berpengaruh terhadap bayi yang lahir hidup dari ibu yang sehat mentalnya. Jadi baik jasmani maupun mentalnya itu harus sehat sehingga akan melahirkan bayi yang lahir hidup sehat pula. Jadi jawaban yang nomor 8 adalah B. Kemudian nomor 9, salah satu faktor yang mendukung pendidikan yaitu aksesibilitas. Komponen aksesibilitas pendidikan berupa, jadi aksesibilitas ini kaitannya dengan jarak dan keterjangkauannya. Sehingga faktor yang mendukung aksesibilitas yaitu tingkat keterjangkauan fasilitas pendidikan dan biayanya. Jadi terjangkau jaraknya, biayanya pun juga terjangkau. Jadi jawabannya adalah E. Kemudian nomor 10, perhatikan faktor berikut ini. Dari faktor-faktor tersebut, ada 3 dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu ditunjukkan oleh angka dimensi dasar pembangunan manusia atau IPM. Jadi 3 dasar dimensi IPM yaitu ditunjukkan oleh angka harapan hidup, pendidikan, dan juga hidup yang layak. Atau bisa dikatakan kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Nah, dari faktor-faktor berikut yang merupakan dimensi dasar IPM yaitu nomor 1, umur panjang dan sehat. Ini kaitannya dengan angka harapan hidup atau faktor kesehatan atau indeks kesehatan. Kemudian nomor 3, pengetahuan yang luas, yaitu kaitannya dengan pendidikan. Yang terakhir, ada penghidupan yang layak, yaitu kaitannya dengan pendapatan, sehingga masyarakat dapat hidup dengan layak. Jadi nomor 10 jawabannya adalah B. Kemudian, soal yang kedua, yaitu soal yang B, ada 5 soal. Yang pertama, kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kependudukan secara menyeluruh di suatu daerah pada waktu tertentu disebut sebagai
sensus penduduk. Jadi kata kuncinya di sini adalah menyeluruh. Jadi kegiatan pengumpulan data secara menyeluruh, keseluruhan, itu disebut sebagai sensus penduduk. Kemudian nomor 2, data yang menunjukkan perbandingan jumlah penduduk usia non-produktif, yaitu yang usianya kurang dari 15 tahun dan di atas 64 tahun, dan penduduk usia produktif, yaitu usia 15 sampai 64 tahun, disebut rasio angka ketergantungan atau angka dependensi rasio. Kemudian nomor 3, komposisi penduduk yang disusun menurut area tempat tinggal merupakan komposisi penduduk berdasarkan kriteria geografis. Jadi secara geografis dapat dilihat dari tempat tinggalnya. Kemudian yang keempat, pendidikan yang diperoleh dari lembaga pendidikan seperti sekolah dan universitas disebut sebagai pendidikan formal. Kemudian yang terakhir, nomor 5, alat ukur yang diperlukan untuk mengetahui capaian pembangunan berbasis jumlah komponen dasar kualitas hidup. Alat ukur yang dimaksud adalah IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Isinya ada 3 dimensi dasar tadi, yaitu pendidikan, kesehatan, dan juga pendapatan atau hidup yang layak. Kemudian soal yang C, yang nomor 1, yaitu mengapa keberhasilan registrasi penduduk tergantung pada kesadaran masyarakat. Nah, kira-kira kenapa nih? Nah, kira-kira kenapa ya kok kesadaran masyarakat ini sangat diperlukan untuk keberhasilan registrasi penduduk? Jadi kesadaran masyarakat akan mendorong masyarakat itu untuk proaktif, secara aktif dalam pelaporan informasi data kependudukan, yang mana informasi data itu meliputi permasalahan penduduk yang ada. Permasalahan penduduk itu meliputi kelahiran, kematian, dan juga migrasi atau perpindahan penduduk. Jadi ketika ada bayi yang lahir atau penduduk yang meninggal atau penduduk yang melakukan perpindahan penduduk, maka harus dilaporkan. Walaupun misalkan ada bayi yang lahir hidup, meskipun usianya itu belum ada 1 hari atau 2 hari, kemudian bayi tersebut meninggal, maka harus tetap dilaporkan. Karena itu merupakan data registrasi penduduk. Sehingga dengan adanya masyarakat yang proaktif tersebut, maka akan bermanfaat untuk pemutakhiran data penduduk. Yaitu pemutakhiran itu maksudnya adalah mengetahui kondisi realnya pada kenyataannya atau faktanya. Kemudian nomor 2, salah satu kriteria dalam komposisi penduduk adalah ekonomi. Identifikasikanlah komponen dalam kriteria komposisi penduduk tersebut. Jadi, untuk mengetahui kondisi perekonomian masyarakat, itu bisa dilihat melalui mata pencaharian dan juga pendapatan. Kemudian yang ketiga, analisislah hubungan antara angka kematian bayi dan tingkat kesehatan penduduk. Jadi, apa hubungannya bayi yang lahir mati dengan tingkat kesehatan penduduk? Jadi, hubungan antara angka kematian bayi dan tingkat kesehatan penduduk itu berbanding terbalik. Berbanding terbalik ini maksudnya adalah ketika tingkat kesehatan penduduk itu tinggi, maka angka kematian bayi pun rendah. Sebaliknya, ketika tingkat kesehatan penduduk itu rendah, maka angka kematian bayi pun akan tinggi. Kemudian nomor 4, tuliskan aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pemilihan sampel pada survei penduduk. Seperti kita tahu bahwa survei penduduk ini merupakan pendataan penduduk, tidak menghitung seluruh responden yang ada dalam suatu negara tersebut. Jadi, dia hanya menghitung beberapa penduduk yang digunakan untuk sampel saja. Jadi, aspek-aspek yang harus dipenuhi dalam survei penduduk ini, respondennya harus mewakili populasi. Kemudian, tingkat rehabilitasnya dapat terukur dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga akan lebih efisien. Kemudian yang terakhir nomor 5, penduduk di negara Y memiliki angka harapan hidup dan pengeluaran per kapitanya tinggi. Akan tetapi negara tersebut dikategorikan sebagai negara dengan IPM rendah.
Maka analisislah penyebab kondisi tersebut. Kira-kira kenapa ya kok disebut sebagai IPM-nya rendah? Padahal negara tersebut memiliki angka harapan hidup yang tinggi. Akan tetapi dia juga memiliki pengeluaran per kapita yang tinggi. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa angka harapan hidup penduduknya tinggi, akan tetapi pengeluaran per kapitanya juga tinggi. Sehingga bisa disimpulkan bahwa permasalahan yang ada dalam eh, negara tersebut adalah penduduknya padat. Kita tahu bahwa faktor negara atau IPM yang rendah itu permasalahan utamanya adalah penduduk yang padat. Jadi meskipun angka harapan hidupnya itu tinggi, maka mereka juga harus menanggung beban hidup penduduk yang banyak pula, sehingga jadi seperti halnya kita dapat uang, tetapi uang tersebut digunakan untuk membeli makan saja. Jadi tidak ada sebagian uang yang ditabung, sehingga negara tersebut disebut sebagai negara dengan IPM yang rendah. Nah, sekian pembahasan yang saya sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.